Inilah 5 daftar lokasi paling mistis yang pernah tayang di Pojok Pati. Penasaran? Ini dia. Alas Lamin, berada di Desa Regaloh, Kecamatan Telogowung, Pati, menyimpan banyak cerita mistis. Tak jarang pula orang yang melintas di sekitar hutan tersebut merinding, lantaran melihat sosok makhluk gaib yang tak bisa digambarkan. Apalagi pada saat malam hari disertai dengan gemuruh angin kencang yang berasal dari dalam hutan. Hutan tersebut konon sering menjadi tempat pemujaan, bahkan dulunya juga menjadi tempat pembantaian orang-orang yang dianggap sebagai anggota PKI. Tiap hari keramat selalu ada orang yang datang ke hutan tersebut, lengkap dengan sesaji. Sekitar 1 kilometer masuk ke dalam hutan, terdapat 3 pohon jati besar. Warga sekitar menyebutnya jati gowo, atau pohon jati yang di tengahnya berlubang. Rumah Dinas Bakorwil Karesiden Pati. Ada sebuah bangunan tua yang dibangun pemerintah Belanda akhir tahun 1800. Lokasinya berada di Jalan Pangeran Sudirman, Pati, Jawa Tengah. Rumah Sakit Kristen Tayu, atau biasa disebut dengan RSK Tayu, ini merupakan salah satu rumah sakit yang ditinggalkan karena permasalahan ekonomi. Banyak orang bilang rumah sakit ini mengalami pilot pada awal 2015 yang akhirnya terlantar sampai saat ini. Matinya operasional RSK Tayu yang cukup lama ini pun mengundang keangkeran. Banyak orang berasumsi bahwa hantu yang berkeliaran adalah arwah dari penghuni rumah sakit yang dulunya pernah meninggal di RSK. Letak rumah sakit yang berada di pinggir jalan raya tak mengurangi kesan angker dan mistisnya. Bahkan banyak sekali masyarakat yang melakukan jejak malam untuk membuktikan kondisi RSK yang terkenal dengan keangkerannya, seperti yang dilakukan oleh tim Pojok Pati. Misteri hantu Lastri. Bagi masyarakat Kabupaten Pati, khususnya di Desa Geneng, Kecamatan Juwana, teror aura kecantikan seorang Lastri masih menjadi misteri, bahkan hingga saat ini ia sudah meninggal. Menurut cerita turun-temurun, kehadiran sosok Lastri masih menghantui masyarakat yang melintas di area pemakaman yang sering disebut sebagai kuburan Lastri. Sosok Lastri diceritakan sering menampakkan dirinya ketika ada laki-laki yang melintas di jalan raya. Dengan kecantikannya, ia sering meminta dibonceng dan minta diantarkan pengguna jalan menuju rumahnya. Menurut Bapak Ali, kabarnya teror itu tak lain dan tak bukan berakar pada kisah kelam yang dialami oleh Lastri. Bahkan karena kecantikan Lastri, kejadian tak diinginkan terjadi padanya. Ia diperkosa oleh beberapa orang laki-laki. Namun masyarakat justru membuang isu bahwa Lastri menjadi ledek dengan menjual diri. Karena tekanan itu, Lastri pun memutuskan nyawa dengan cara gantung diri. Ia dikuburkan di pemakaman desa setempat yang hingga saat ini dikenal dengan kuburan Lastri. Ki Ageng Ngerang, seorang ulama asal Juwana yang disegani masyarakat karena berilmu tinggi. Saking saktinya Ki Ageng Ngerang ini, Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai berguru kepada beliau. Pada suatu hari, Ki Ageng Ngerang mengadakan syukuran atas usia Dewi Roroyono yang genap 20 tahun. Semua muridnya diundang, termasuk Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Patakwarak Kapa, dan adiknya Gentiri. Setelah tamu berkumpul, Dewi Roroyono dan adiknya yaitu Dewi Roro Pujiwati keluar, menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya adalah dara-dara yang cantik rupawan, terutama Dewi Roroyono yang berusia 20 tahun, bagaikan bunga yang sedang mekar-mekarnya. Menurut kalian, lokasi manakah yang paling mistis dan angker? Tulis di komentar.